Hidup kadang memang tidak adil. Banyak orang bekerja keras, namun tak mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Banyak orang yang mempunyai kebaikan hati, namun selalu diperlakukan dengan tidak baik. Banyak orang yang mencintai dengan tulus dan setia, hanya untuk menyaksikan sosok yang dicintai jatuh ke tangan orang lain. Semua usaha dan susah payah akhirnya tidak terbayarkan. Apa yang harus dilakukan? Menyerah, putus asa, menarik diri ke dalam kesedihan. Yang ada hanyalah ruang kosong yang terasa berat, walaupun tidak berisi. Kita dalam berusaha dan berupaya hendaknya berhati-hati. Kita kadang terlarut dalam usaha kita dengan harapan untuk mencapai tujuan kita. Dengan motivasi yang menggebu-gebu dan semangat yang tak surut, itu ibarat kita sedang naik sepeda. Kita kayuh sepeda kita dengan kencang dan semangatnya. Kadang kita tidak memperhitungkan apabila kita terlalu laju dalam membawa sepeda. Resiko untuk jatuh atau menabrak juga lebih besar. Namun, kebanyakan dari kita akan terjatuh dulu sebelum belajar untuk membawa sepeda itu dengan lebih hati-hati. Ini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan percintaan. Banyak individu yang terlalu berlebihan dalam mempertahankan pasangannya, hanya untuk dikecewakan pada akhirnya, dengan berbagai alasan. Salah satu penyebab yang banyak ditemui yaitu di mana seorang wanita lebih mementingkan harta di atas segalanya. Hal ini membuat banyak laki-laki bingung. Apakah wanita zaman sekarang sudah tidak menghargai ketulusan dan perjuangan? Jadi, untuk orang yang sudah tersakiti, bagaimana cara agar tidak terjebak dalam perasaan kecewa dan sedih? Terutama dengan menggunakan prinsip stoikisme. Apakah ditinggalkan pasangan adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan percintaan? Bagaimana hukumnya apabila wanita meninggalkan seseorang dengan alasan harta? Dan yang terpenting, bagaimana cara menghindari suatu hubungan yang akan membuat kecewa di akhirnya? Mari kita saling memotivasi dan menginspirasi dengan membahas masalah ini bersama-sama. Orang yang berani adalah orang yang bebas. Itu tadi adalah sebuah kutipan singkat dari filsuf stoikisme bernama Seneca. Bila kita mencermati lagi kutipan tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa keberanian dan kebebasan adalah hal yang saling terhubung. Jadi, apabila kita ingin terbebas dari kesedihan dan kekecewaan, atau ingin bebas dari kenangan masa lalu, atau ingin terbebas dari rasa benci dan marah, maka kita harus berani. Begitu prinsip stoikismenya. Yang kita lakukan sederhana, namun membutuhkan pikiran sadar yang penuh untuk bisa menjadi berani. Kita sepenuhnya menerima apa yang terjadi pada diri kita.
Dan setelah itu kita menganggap semua pengalaman pahit itu sebagai alasan untuk menjadi lebih baik, bukannya menjadi alasan untuk merasa gagal dan tidak berharga. Dengan kelapangan dada dan niat untuk menjadi lebih baik, kita akan menemukan jalan kita lagi ke depannya. Karena pada dasarnya, jalan itu terbuka lebar. Semua tergantung kita untuk mau bergerak atau tidak. Dalam kehidupan percintaan, kita akan menemui naik dan turun. Kadang kita menjalaninya dengan bahagia. Di lain waktu, kita akan menjalaninya dengan kekecewaan. Ada momen di mana hubungan terjalin, dan ada momen di mana hubungan harus berakhir. Semua itu normal. Semua adalah bagian dari proses pembelajaran sosial. Kita mempelajari bagaimana watak-watak manusia dan bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang lain, khususnya lawan jenis. Apabila memang kita menemui orang yang dikhianati oleh pasangannya dengan alasan finansial, khususnya untuk wanita, maka itu juga sebuah proses pembelajaran. Beberapa pelajaran akan kita dapat apabila kita mengurainya satu persatu. Dari hal sederhana seperti cara menilai orang dengan benar, sampai hal rumit seperti cara memaafkan diri sendiri. Mau sepahit apapun sebuah pengalaman, selalu ada titik pembelajarannya. Lalu mungkin timbul pertanyaan, apakah ketika wanita berpaling ke orang yang lebih beruang, itu salah? Jawabannya tergantung. Beruang berarti memiliki uang. Uang dimiliki bisa dari mana saja. Ketika seorang wanita lebih memilih orang yang beruang dengan catatan bahwa itu hasil perjuangan orang itu sendiri, maka pasangan yang ditinggalkan harus menerima kekalahannya. Namun apabila seseorang wanita lebih memilih orang yang beruang, tapi bukan dari hasil perjuangan, melainkan dari sumber lain, seperti contohnya uang dari orang tua, atau uang hasil menipu, atau uang hasil korupsi, maka pasangan yang ditinggalkanlah yang menang. Kenapa begitu? Kita tidak usah terlalu banyak terbawa perasaan, dan harus menerima kenyataan bahwa kestabilan finansial adalah fondasi untuk membangun hubungan yang lebih baik. Namun, selain kestabilan finansial, seseorang juga harus mempunyai integritas untuk bisa memimpin hubungan tersebut dengan baik. Salah satu indikator dalam melihat integritas seseorang adalah ketika kita melihat perjuangan orang tersebut dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, orang yang tidak merasakan perjuangan biasanya memiliki mindset yang dangkal, seakan semua hal dapat dibeli dengan uang dan didapatkan dengan instan. Dan mindset tersebut hanya akan mengantarkan mereka ke sebuah kehancuran suatu saat di masa depan. Jadi dalam kasus tadi, orang yang berjuang, yang memiliki integritaslah yang menang. Begitulah sudut pandang stoikismenya. Dengan memiliki mindset yang stoik, kita bisa lebih menerima apa yang terjadi pada diri kita
dengan cara mengambil kesimpulan dengan melihat dari berbagai perspektif. Kita harus bijak dalam memilih pasangan kita. Kita tidak boleh terlalu egois dalam mempertahankan idealisme kita dalam sebuah hubungan. Dengan mata yang tidak terbutakan oleh cinta, kita akan lebih bisa melihat sifat seseorang dan meminimalisir keraguan dalam menentukan arah dan tujuan dari sebuah hubungan. Dalam menjalani hubungan, maka Anda dan pasangan Anda harus mempunyai dasar tujuan yang sama. Jangan menjalani hubungan apabila tujuannya adalah pasangan Anda sendiri. Dengan mempunyai tujuan yang sama, maka itu bisa menghindarkan kita dari hubungan cinta satu arah. Oleh karena itu, baiknya terutama untuk laki-laki, untuk bisa menemukan prinsip dan tujuannya sebelum menjalin sebuah hubungan serius dengan seorang wanita. Tanpa prinsip dan tujuan yang jelas, maka dapat dipastikan bahwa suatu hubungan akan berakhir dengan mengecewakan. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai hubungan percintaan, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.